Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena memiliki laut yang lebih besar dari daratannya. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan menjadi yang terpanjang kedua di dunia. Pasca kemerdekaan, Presiden Insinyur Soekarno saat meresmikan Institut Angkatan Laut tahun 1953 mengatakan, "Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal. Bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Bangsa pelaut yang kesibukannya di laut, menandingi irama gelombang laut itu sendiri." Kemudian kedaulatan wilayah perairan Indonesia pun dituangkan dalam Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia meliputi laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1964, melalui Musyawarah Nasional Maritim I, Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-9 East Asia Summit tahun 2014 di Myanmar menegaskan ambisinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dokumen nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi Indonesia 2045 menjadi negara maju dan pusat peradaban maritim dunia, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, mewujudkan Indonesia menjadi bangsa bahari yang unggul, terwujudnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, terwujudnya perairan Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, meningkatnya produksi dan nilai tambah barang, sumber daya alam, dan jasa, terwujudnya kedaulatan maritim dalam arti luas secara efektif, terwujudnya tata kelola maritim yang baik, terwujudnya masyarakat maritim Indonesia yang berdaya saing, peran maritim dalam pembangunan nasional, ekosistem laut dan pesisir Indonesia berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan blue economy nasional, regional, dan global, serta warisan alam laut. 1. Penghasil perikanan laut terbesar kedua. 2. Kontribusi 2,6% dari PDB. 3. 3% dari pasar ekspor makanan laut global. 4. Pendapatan dari ekspor kemaritiman hingga 4,8 juta US dollar. Ayo rakyat Indonesia, mari gotong royong dan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selamat Hari Maritim Nasional yang ke-58. Maritim tangguh, Indonesia kuat.